Nah, oke guys. Jadi kemarin aku sempat membuat video tentang hilangnya kedua orang adikku, tapi kemarin itu suaranya jelek. Terus kemarin juga ceritanya kepotong-potong gitu ya. Terus ada beberapa yang hilang gitu. Nah, ini aku mau buat video lagi. Semoga suaranya bagus ya. Nah, oke, kita mulai di kisaran tahun 99 sampai 2000. Itu kira-kira berarti aku umur 2 tahunan. Terus karena aku kelahiran 97, berarti kira-kira itu aku umur 2 tahunan. Adikku yang bernama Christiana Olivia Bastono ini lahir di tahun 99. Diperkirakan waktunya papa pada waktu itu ngasih tahu aku 1 Januari 1999. Nah, berarti aku umur 2 tahunan tuh. Di situ lahirnya itu kelihatannya di Romani sesuai dengan data-data yang masih aku simpan sekarang. Terus keadaannya waktu lahir itu, jadi dia tidak bisa BAB melalui lubang dubur. Ada penyakitnya ini nggak penyakit yang umum ya, tapi ini khusus gitu. Jadi dia tidak bisa buang BAB melalui dubur. Maka dari itu dia harus dioperasi. Di bagian samping perutnya itu dikasih kayak alat, jadi dibolongin samping perutnya, terus dikasih alat untuk dia bisa BAB pada waktu masih kecil. Tapi setelah dibawa ke beberapa tempat dan pada akhirnya didoakan sama seorang pendeta, akhirnya secara ajaib bisa BAB lewat dubur. Di situ juga menjadi titik balik di mana mama yang tadinya muslim pindah ke Kristen. Dia percaya akan Tuhan Yesus, dibaptis dengan nama Yohana, dan mama menjalani kehidupan ditentang keluarga pastinya, tapi dia begitu yakin akan imannya dan menjadi seorang Kristen karena anaknya ini bisa sembuh didoakan pendeta. Nah, itu pada tahun 99 itu lahir dengan kondisi seperti itu dan akhirnya bisa sembuh. Lalu sekitar beberapa bulan kemudian kelihatannya, pokoknya sebelum tahun 2000, jadi papa itu ngebawa adikku ini ke suatu bidan. Nama bidannya itu Luna Hirnowo. Nah, di situ dikenalkan oleh empekku, namanya Empek Acai, orang Gang Baru. Pada waktu itu sempat dekat sama keluarga kita, bukan karena tiap malam datang ke sana sih, tapi karena itu adalah keponaan dari nenekku. Beliau menginfokan, istri beliau itu menginfokan untuk kalau mau ada apa-apa, anak sakit, kamu bisa bawa ke bidan ini gitu. Sepenangkapanku seperti itu. Nah, setelah itu beberapa bulan, dia lahir dari 1 Januari tahun 99 itu, beberapa bulan kemudian sakit atau mau kontrol lagi ya, lupa aku, mau kontrol tentang penyakitnya itu, dibawalah ke bidan Luna Hirnowo ini. Pada waktu itu papa, aku sama adikku anak ini. Nah, di situ kita naik angkot tuh ke sana, terus habis itu kita jalan sampailah di
atau sama mama ya? Pada waktu itu sama mama, ding. Jadi pada waktu itu aku, papa, Ana, sama mama tuh mau check up lagi ke bidan Luna Hernowo itu. Sampai di situ kita kan berempat datang ke situ, terus meriksain ya di situ. Terus di situ kelihatannya aku itu masuk ke sebuah rumah. Di situ ada sofa, terus sofanya melingkar gitu, warna abu-abu kalau nggak salah, kayak di ruang tamu gitu. Mama lagi gendong adikku Kristiana ini. Terus ada kayak beberapa orang gitu di situ. Nah itu aku nggak ngerti dia mau ngobatin anaknya juga atau enggak, aku nggak ngerti tuh. Terus pada waktu itu endingnya itu kita pulang nggak bareng adikku ini. Seperti biasa pada zaman itu masih zaman angkot ya. Jadi kita naik angkot masuk ke dalam, karena kan pada waktu itu kita tinggal di Jatingaleh ya, masuk dari pasar Jatingaleh masuk ke dalam itu naik ojek. Nah di situ kita itu di Jatingaleh itu tinggal di rumah kakek buyutku dari mama, tinggal di belakang gitu. Tadinya mungkin itu kamar kosong ya, terus kita tinggalin di situ. Itu cukup gede sih, kayak pavilion gitu. Sebelahnya itu ada sumur untuk mandi. Nah sebelum dibawa ke bidan Luna Hernowo ini, beberapa kenangan yang aku inget tuh di situ kita mandi. Terus adikku Ana itu nanya, loh kok Koko kok pipisnya berdiri, aku kok harus jongkok. Lah aku ngomong, lah kamu ini cewek, kamu tuh harus jongkok, tak bilangin mama loh kamu. Terus aku ngadu tuh ke mama, mama datang, ya bener kamu tuh harusnya jongkok gitu-gitu. Itu kita tinggal, rumahnya itu rumah jadul gitu. Terus depannya itu masih plesteran doang, nggak ada kayak tegel-tegel gitu, nggak ada. Jadi rumah plesteran gitu, dalamnya itu juga plesteran biasa. Terus kita kasih lemek karpet gitu. Atapnya tuh kalau nggak salah malah masih genteng, langsung genteng gitu loh. Nah di situ sebelah tapi sumur gitu, kita gantian mandi gitu kan, harus nimba dulu. Nah di situ aku inget itu momennya tuh kayak gitu. Terus setiap kali kita lebaran atau apa, adikku ini ke bule-bule atau adik-adik mamaku ini yang cewek didandanin gitu sama mereka. Terus juga di dekat rumah kita itu dulu itu ada kayak orang jual kelontong. Nah dulu kan aku seneng banget tuh beli permen tuh. Nah, kebetulan adikku ini juga suka permen kan, aku ngebeliin lah buat dia gitu. Tempatnya itu kayak agak lebih tinggi gitu loh, kalau mau beli tumbas gitu tuh harus jinjit-jinjit gini. Aku beli pakai uang berapa ratus rupiah itu dulu, beliin lah dia. Pernah juga nih sekali nih kita pergi ke, jadi tuh karena di sana itu kan suasananya suasana perdesaan di Jatingaleh itu. Aku pergi sama adikku cewek ini ke sungai, diajak temanku yang namanya Yus, teman mainku dulu itu. Nah karena jiwa petualang ya, cowok ya, wah aku ikut lah ke sungai gitu. Lah ternyata adikku ngikutin dari belakang. Kaget aku sampai tengah perjalanan, padahal jalan itu kayak harus masuk ke sawah, bukan sawah ya, tapi kayak masuk ke kebun gitu loh. Sampai tengah-tengah aku kaget, loh kamu ikut? Ya udah tahu sekalian tak ajak lah.
Aku masuklah ke sungai itu, mandi, wah enak banget tuh karena sungainya itu jernih, masih fresh gitu loh. Wah mainan di sana mandi gitu, basah-basah lah. Terlihatlah tiba-tiba dari jauh, Yan, Yan, halo. Mama bawa tongkat kayu kayak kayak ranting-ranting pohon gitu loh. Wah, panik lah, aku ketakutan. Ya aku mesti sing dimarahi pertama, soalnya ngajak adikku. Kalau nggak salah pada waktu itu kayak dia tuh pakai terusan gitu loh, baju, tapi terus kayak rok langsung gitu loh. Wah, panik langsung kena lah pertama aku. Mana gue? Wah, mama. Panggil adik, ayo pelan-pelan. Masih aku, wah, parah. Di pantat lah, tas. Adikku juga kena. Masih kecil padahal berapa bulan ya dia ya, tapi udah bisa jalan dulu, ndak nentu ngomong itu malah terakhir, tapi udah bisa jalan dulu gitu. Ya udahlah, pada waktu itu aku umur 2 tahun 3 tahunan no. Nah udahlah, terus baru ke situ dibawalah ke bidan itu. Agak lompat ya tadi ya. Nah setelah itu dibawa ke bidan itu, aku, mama, Ana sama papa ke sana, ngobrol-ngobrol di sofa. Terus kita kayak ketemu beberapa orang, aku agak lupa ya detailnya. Tapi aku inget banget itu sofa warna abu-abu. Terus ada lampu besar di atasnya gitu, nggak terlalu besar sih, kayak lampunya itu cerah. Terus ada sofa, ada meja, terus ada beberapa orang, terus dia tuh kayak gendong-gendong adikku gitu, tapi aku nggak ngerti. Yang aku tahu adalah itu ke dokter gitu, memang kayak ada tulisan bidan gitu. Nah ini masuklah ke cerita versi mama ini aku udah nggak ngerti tuh setelah itu gimana, kan aku masih kecil nggak mudeng. Nah cerita versi mama itu tuh diperiksain gitu. Nah, terus sampai beberapa hari kemudian nggak pulang-pulang, mama ngomong ke papa, ini cerita versi mama nih, mama ngomong ke papa kok nggak pulang-pulang anaknya. Tapi ya kalau aku pikir-pikir juga ya, loh kok berani ninggal anak ya mama sama papa pada waktu itu. Aku nggak ngerti deh, berani ya, nggak tahu. Terus ceritanya papa ngomong itu lagi di cariin obat lah, lagi diperiksa lah, lagi apalah gitulah. Ya udah, sampai suatu hari di hari Minggu, itu belum lama sih, kayak jarak itu masih semingguan gitulah. Seingatku itu terus mama cerita, anak itu udah pulang-pulang 2-3 harian, bilang gitu. Mama khawatir, terus ngomong sama papa ngomongnya masih diobatin gitu, papa ngomongnya itu masih diobatin lah gitu. Terus oh ya udah, mama agak curiga, besokannya tuh hari Minggu kalau nggak salah. Terus kita tuh bergereja di GPIB Tani. Di situ selesai gereja, ini cerita versi mama ngomong, papa itu tiba-tiba ngomong ke aku, yang anaknya tak jual. Wah, mama kaget tuh. Loh, itu kelihatannya kita juga udah pindah ke Ungaran, teman-teman. Aku ingetnya itu kita belum. Kalau di GPIB Tani itu belum pindah ke Ungaran deh, belum. Itu masih di Jerobong.
Kaget mama, lah terus mama nggak tahu mungkin nangis atau apa ya, karena ini cerita dari mama. Sedih banget tuh sampai aku tuh lihat mama tuh setiap gendong, ada orang gendong anak cewek tuh mama nyamperin gitu, ini digendong-gendong, disayang gitu, kayak sayang banget gitu loh. Terus baju-baju cewek itu dikasih-kasihin ke orang gitu. Mama cerita ke aku kesedihannya itu pada waktu itu tuh pukulan terbesar itu. Wah, kalau aku bayangin sih sedih banget sih itu. Aku kalau jadi orang tua udah pasti terpukul. Tapi anehnya kok mereka bisa percaya, terutama mama sih, kok bisa percaya itu mau diobatin. Aku nggak ngerti tuh. Di situ aku nggak inget tuh. Setelah itu seingat aku itu kita sempet tinggal di Ungaran. Papa kerja di sebuah pabrik sendal, sebelah itu kayak ada gereja gitu. Nah di situ tuh kita tinggal bertiga berarti di kos-kosan. Aku ingat. Nah berapa orang, apakah Ana masih ada di situ aku agak lupa, tapi aku inget itu tempatnya itu kayak ada pabrik gede, terus sebelah itu ada gereja gitu, terus kita mesti tinggal di tempat yang sempit gitu di situ. Nah di situ pengakuan dari mama, uang yang untuk jual anak adikku Ana itu dibuat traktir teman-teman cewek di situ untuk beliin sendal. Nah ini aku nggak tahu nih, ini beneran atau enggak, aku nggak ngerti. Karena aku nggak pernah nanya ke papa langsung juga. Wah ya itu ya, menurut kalau beneran ya edan banget sih. Edan banget. Nah itu kita sempat tinggal di Ungaran. Setelah itu kisaran tahun 2000 kita pindah ke Kudus. Teman-teman, bener, kita merantau ke sana. Nah di situ kita bergereja di GPDI kalau nggak salah, Keluarga Allah atau apa ya, lupa aku. Di video sebelumnya aku nyebutin, tapi ini aku bener-bener nggak bawa catatan, ini pure dari ingetanku aja. Di situ aku lihat pertama kali papa itu kayak fate-nya tuh jadi. Wah hebat banget. Apa persembahan ke gereja, bayangin ya. Posisi papa mama tuh nggak kerja. Mama itu lagi hamil, anak ketiga. Kita tinggal di kontrakan kecil, aku masih inget. Kos-kosan, masuk itu ada ruang tamu kecil, terus sebelah itu udah kamar. Kita tidur tuh empet-empetan, satu ranjang, orang tiga. Papaku tuh gede banget teman-teman, beratnya itu mau 100 kiloan. Wah itu kita tinggal di situ beberapa bulan gitu. Nggak tahu pada waktu itu mau apa ke Kudus ya, tapi tinggal di tempat kayak gitu. Tiba-tiba gereja itu butuh bantuan untuk dana pembangunan. Nah uang kita itu menurut pengakuan mama ini ya, tinggal 5.000 itu doang, 5.000 rupiah. Itu uang dicemplungin ke gereja untuk persembahan. Dan enggak, dipikir logika sih gila sih, tapi pada waktu itu aku telusuri, aku dapat memori indah juga di situ. Setiap pulang nggak tahu pergi dari mana gitu, kita ke Ramayana Kudus tuh, aku masih ingat juga tuh. Terus kita cuman main di game fun, nggak main tapi cuman kayak lihat-lihat gitu doang. Aku naik ke tempat kuda-kudaan gitu-gitu. Habis itu udah pulang.
ya digendong papa tuh di sini tuh, karena jalannya kan cukup jauh tuh dari tempat depan ke kos-kosannya kita. Nah itu aku seneng banget tuh, gak terlalu capek kan. Nah itu, nah di situ aku kayak ngerasa walaupun papa, wah kalau ngajar tuh gila banget sama anak, keras gitu loh main fisiknya, tapi imannya itu nyampe teman-teman, kayak punya percayaan yang luar biasa sampai Tuhan, terus all out lah setiap kali ditanya kerja mana, kerja jarum gitu, padahal belum kerja jarum. Aku dapat pembelajaran iman tuh di situ, terus dapat memori-memori indah tuh di situ gitu. Nah aku juga sempat inget teman-teman, ini tuh kita pindah ke Kudus itu karena papa itu ada kasus di Semarang menjelekkan nama brand air minum dan dilaporin ke polisi. Akhirnya papa masuk penjara. Penjaranya itu daerah Demak apa Kaligawe gitu ya, lupa aku, kayak perbatasan gitu. Setiap minggu kita mesti nilik papa ke sana sampai pada waktu itu papa sama mama tuh disuruh cerai gitu sama keluarga mama, tapi mama tetap nggak mau. Nah akhirnya kita pindahlah ke Kudus. Itu yang membuat kita pindah ke Kudus, teman-teman. Mama pada waktu masih hamil, terus papa itu ditebus sama mama itu pakai uang mama jual semua perhiasan yang mama punya, ditebus, terus minta maaf ke yang punya usaha air itu. Akhirnya ya udah dilepasin lah papa, kita pindah ke Kudus. Nah di situ perjalanannya mulai dari nol lagi, ngontrak di kos-kosan. Wah berat lah, mau makan aja susah bro, kayak harus puasa, nggak ada kerjaan, nyari kerja kelontrang-kelontrong sama sana sini. Di situ sih aku cuman inget kita selalu mengunjungi emak-emak di situ, punya kucing banyak banget, bau kucing sana sini, tapi orang itu baik gitu loh, kasih kita makan, terus mampir, happy dia gitu. Aku tapi agak lupa rumahnya di mana, terus ke tempat temennya empek kalau nggak salah namanya Tantro apa siapa ya, itu cukup kaya menurut aku karena pada itu udah punya rumah, udah punya mobil, kita ke sana gitu. Nah terus akhirnya papa itu coba ngelamar di Jarum, delalah nih, ternyata pada waktu itu salah satu anak yang punya Jarum itu menikah sama sepupu kita. Jadi aku punya kakekku itu punya papa. Nah papa itu punya adik, jadi kakek buyutku itu punya adik punya cucu lah, cucu itu menikah sama yang salah satu yang anak yang punya Jarum itu, tapi yang cewek apa yang cowok ya aku lupa. Nah disitulah papa itu minta tolong gitu supaya bisa masuk ke Jarum, tapi saudaraku ini bilang itu aku biasanya manggilnya engkong siapa ya, engkong Liongbing, dia tinggal di Semarang sini, di Kampung Kali, rumah pojokan Kampung Kali sebelah Mataram Sakti. Gede banget rumahnya sih, gila. Nah minta tolonglah ke situ. Terus engkong Liongbing ini bilang, kamu karena di Jarum itu modelnya American style, kalau kamu berkualitas ya kamu bisa masuk, tapi kalau enggak ya enggak bisa nolong apapun, walaupun saudara atau apa itu. Oh ya udah, papa akhirnya ngelamar di Jarum itu
lamar sendiri. Terus di sana akhirnya nggak tahu keajaiban Tuhan masuk di Jarum. Aku ngerasain sih agak sedikit nyaman karena apa? Papa tiba-tiba dapat motor. Dapat motor, terus pulang tuh selalu bawa rokok, tapi ada cap tidak boleh dijual gitu. Terus kita mulai makan yang agak enak gitu, bisa makan, bisa masak, mama bisa beli makan, nggak harus utang sana utang sini gitu. Bayar kos juga nggak nunggak. Nah tapi itu papa udah kerja Jarum apa belum ya? Nah aku agak lupa sih. Apa itu sebelum papa kerja Jarum ya? Sebelum kerja Jarum itu mama tuh lahiran adikku laki yang ketiga, namanya Kristania Bastono, panggilannya Nia. Di sini itu aku inget tuh mama masuk ke rumah sakit di daerah Kudus itu. Rumah sakitnya agak gede ya, itu lupa aku namanya apa. Nah itu di situ itu pada waktu mau lahiran aku tuh nemeni mama, nggak tahu papa kemana nih, pokoknya aku yang nemeni, jadi ke kamar mandi aku yang nuntun. Itu kisaran tahun 2000-an, berarti aku masih kecil banget loh itu, umur 3 tahunan kalau nggak salah berarti. Nah di situ bantuin mama kalau mau ke kamar mandi susah, terus mau lahiran bukaan berapa gitu. Nah, itu kalau nggak salah juga operasi lahiran nih. Nah itu setelah lahiran itu tuh aku sempat nilik tuh ke adikku itu, ke box bayi kan nggak boleh batuk tuh, aku inceng-inceng dari luar dulu, ruangan penuh sama anak-anak bayi gitu, aku inceng-inceng gitu, ngintip-ngintip, tiba-tiba ada suster lewat, loh kamu lihat adikmu? Iya, gitu. Terus akhirnya yaudah tapi nggak boleh batuk loh ya. Iya tak tahan, padahal pada waktu itu aku batuk tuh. Lihat gitu udah lucu ya, akhirnya keluar. Suatu ketika ada 2 orang nih, satunya itu cewek badannya agak kurus gitu, tinggi, satunya cowok agak gemuk, pakai kacamata enggak ya pada waktu itu, tapi kayak pakai deh. Nah tiba-tiba itu adikku ini dibawa dari kamar, pada waktu itu keluar dari kamar rumah sakit, terus mau keluar dari rumah sakit itu, aku kayak ngeliat tuh mereka berdua itu bawa adikku, terus mereka tuh kesannya jahat banget gitu loh. Satunya pakai kacamata hitam, satunya itu kayak tante-tante kulitnya putih gitu, tinggi, terus pakai make up-nya itu agak tebel gitu. Kelihatannya jahat banget nih. Nah aku akhirnya mukul gitu, tapi aku nggak ngerti kenapa diambil, aku nggak ngerti, cuman aku ngerasanya mereka jahat aja mau ngambil gitu. Aku akhirnya ditarik-tarik sama mama atau sama papa ya, udah itu aku baru tahu dari mama itu juga, ternyata adikku itu juga dijual. Gila, wah aku gitu. Ini mama itu katanya sempet lihat lagi, datangi 2 orang ini kalau nggak salah itu namanya siapa ya, Penghu, ini namanya Om Penghu. Di Kudus itu rumah itu kayak agak tertutup gitu. Nah aku juga baru tahu rumah itu sering dibuat untuk kumpul-kumpul cewek-cewek PSK gitu kalau malam. Karena aku sempat nyari adikku ini kan. Nah ini kita potong dulu, nanti aku lanjut di akhir. Nah itu di situ sempat nilik lagi mama ke rumah Om Penghu ini. Sampai suatu ketika mama nilik itu pengen gendong anaknya kan, tapi ditampik sama istri Om Penghu ini.
jangan, sudah tidak ada apa-apa lagi sama kamu. Wah, sedih sih. Mama bilang itu hal paling tersedih yang pernah dia alami, tapi dia harus menerima. Aku juga sih sempet juga ada cerita dari mama itu kalau orang zaman dulu, orang Cina itu nggak senang punya anak cewek karena tidak bisa menurunkan nama marganya, jadi mesti buang atau kasih ke orang atau diadopsiin sama orang gitu. Tapi aku nggak tahu itu benar atau enggak, apa melakukan semua ini karena hal itu atau memang pure mau dapat uang, aku nggak ngerti karena aku nggak pernah tanya langsung ya. Nah terus sampai di situ informasi yang diterima mama hanyalah dua anak itu sudah diambil sama orang daerah Surabaya, sudah baik-baik, orang tuanya udah cukup kaya, jadi ini enggak akan ada masalah. Pada waktu itu harganya itu kalau nggak salah Ana itu harganya itu 10 juta, si Nia ini berapa ya aku nggak tahu. Tapi udah diambil sama orang kaya gitulah istilahnya. Papa itu PNS, mama itu pengusaha di daerah Surabaya sana. Wah, udah. Itu versi ceritanya mama. Sempet, nah ini akhirnya kita melanjutkan hidup, tinggal di Kudus. Papa akhirnya kerja di Jarum itu, berarti Nia dijual dulu baru papa kerja masuk Jarum. Setelah itu kerja di Jarum, datanglah emak pada waktu itu dari Taiwan kerja, terus tiba-tiba bisa nemuin kos-kosannya kita. Aku inget lagi nginjek-injek papa itu, terus wah ini kalau mamai datang enak ya, kita bisa kumpul bareng karena kan emak kan kerja di luar negeri terus, jarang kumpul sama keluarga. Tiba-tiba dia ngetuk pintu, emak. Akhirnya kita pindahlah ke Semarang lagi tuh, di Jalan Sawah Jajar. Nah di situ pun itu papa buka usaha kan, usaha kertas. Nah di situ kita itu agak sedikit naik lah perekonomian ini. Nah kita itu balik lagi ke Om Penghu ini mau ngambil Ana sama Nia ini, nggak bisa, berantem toh papa sama Om Penghu ini. Sampai itu ada mak, ada empekku juga mau ngambil, tetap nggak bisa. Wah, itu aku lihat sendiri sih, sampai jalan ke sana itu kan agak jauh ya. Terus aku waktu papa berantem itu aku udah keluar rumah duluan gitu. Kita kayak diusir-usir keluar rumah dia. Setelah papa pindah ke Semarang dan kita punya, sebelum punya usaha apa, mau punya usaha kertas itu, tapi papa kayak udah masarin lah. Udah semenjak saat itu selesai, kayak nggak ada masalah. Kalau aku ditanya ya anak ya cuma satu tok ini, bilang gitu. Nggak ada problem apa-apa, kayak mereka berdua udah kayak hilang aja gitu. Cuman aku masih inget karena aku pada waktu itu masih kecil, inget dikit-dikit lah. Nah sampai kemarin terakhir kali ini mama ini kan mau nggak ada kena kanker, aku berusaha lah nyari lagi. Nah di situ waktu aku mau nyari lagi ke Bidan Yunarno ini, itu kan deket tuh di Semarang, Citarum.
awalnya itu aku kayak ngomong, oh iya ini saya punya pacar hamil mau ngegugurin bla 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 bla, dibukain pintu karena aku kan mesti kayak pesen dulu reservasi dan lain sebagainya. Kira aku boleh tuh masuk, smooth, orangnya datang lah ini plek. Aku ngobrol, nyeritain, aku agak bohong sih itu. Terus tiba-tiba aku tanya, tante inget nggak 20 tahun, sekitar 20 tahun lalu aku datang ke sini sama adikku, namanya Kristiana Livia Bastono. Aku minta tolong, oh, di mana adikku itu. Wah, dia langsung tiba-tiba marah, dia ngomong, aku nih lupa dan tidak inget zaman segitu, anaknya juga mungkin sudah hilang, sudah diganti profil dan lain sebagainya. Aku diusir sama anaknya, dibawain apa ya itu ya, kursi kecil kalau nggak salah mau dipukul ke aku cuman wih seneng gitu, mau ngelawan tuh udah nggak bisa karena aku sendirian sama temanku Alvaro pada waktu itu, dia cuma nungguin tok di luar, mama mau nggak ada itu. Terus aku tanya di warung-warung sekitar situ, loh itu tuh orang itu bener kayak gitu atau gimana? Iya, tapi nggak bisa dilawan karena BKP itu polisi setempat itu udah nge-backup Deknen. Jadi memang beberapa anak udah mungkin dia jual tapi nggak ada yang bisa ngelawan. Waduh, susah sih. Terus aku sempat juga ke Kudus untuk nyari Om Penghu ini. Terus dari RT setempat bilang, oh iya bener, di situ tuh sering dijadiin malamnya itu jadiin tempat untuk mucikari gitu. Terus anak lahir dari prostitusi di situ nanti dijual gitu-gitu. Dan nggak, aku baru tahu itu. Apa yang nggak cerita, padahal pada waktu itu aku nyari bareng papa tuh. Cuman terakhir kali yang aku temuin itu anaknya Om Peng Hu ini kerja di perusahaan rokok juga di Kudus, namanya apa ya, aku sempat dapat nomor handphonenya tapi dia orangnya tertutup banget katanya Bu RT setempat tuh gitu. Jadi kalau mau kontak dia tuh mesti hati-hati. Terus aku sempat ngechat dia nggak dibales juga. Aku ngechat apa ya, anaknya apa atau gimana, apa aku belum ngechat mau tak samperin langsung pikirin ke perusahaannya. Tapi perusahaannya namanya apa ya, PT apa gitu loh, perusahaan rokok juga, tapi nggak terlalu gede gitu. Nah, mama nggak ada, masih belum ketemu. Terus aku akhirnya info-info ke Ibu RT ini itu mama nggak ada. Wah, Bu RT ini juga nanti kalau ada apa-apa tak kasih kabar gitu. Nggak ada kabar juga. Terus Bu RT ini tuh juga pernah cerita kalau istrinya Om Peng Hu ini meninggal duluan di situ, dan pada waktu itu ada 2 orang anak cewek. Nah ini nggak tahu nih itu adikku atau bukan. Katanya sih udah dibawa ke Surabaya tapi nggak tahu. Terus habis itu setelah Om Peng Hu meninggal, istrinya ini pindah ke Surabaya dan ditangkap di kepolisian Surabaya atas kasus itu, jual beli anak. Nah itu apakah masih di sana, data-datanya maksudnya masih di Polda Jawa Timur atau di Polsek Surabaya Barat apa Timur apa mana, aku nggak tahu apakah data-datanya itu di sana semua atau gimana, apakah istrinya ini sudah keluar atau masih di dalam penjara atau sudah meninggal, aku juga belum nyari lagi karena semua itu mesti balik-balik uang ya teman-teman. Terus balik-balik semuanya juga berurusan dengan polisi, tidak akan mudah semudah itu juga karena kasusnya ini udah 20 tahun lebih.
Eh, ya sampai papa pun yang berbuat itu meninggal masih belum ketemu. Sampai sekarang ini aku buat video ini. Jadi nah yang adikku yang satu itu, yang Kristania itu lahir di tahun 2000-an. Balik lagi ke Kristania itu lahir di tahun 2000-an. Nah kalau sekarang ini umur adikku yang Ana itu dari 99 ke 2024 ya umurnya 25 udahan. Dan yang satu umurnya 24. Yang Nia itu umurnya 24. Nah kenapa aku buat video ini? Jadi aku ngebuat ini untuk pertama jadi kenanganku. Nanti kalau tua mungkin aku udah lupa atau gimana, tapi nggak mungkin sih lupa. Tapi jadi kayak kenanganku yang mau aku simpen. Terus aku juga mau ini bisa mungkin dilihat sama adikku. Aku nggak ngerti sih, tapi aku nggak gimana ya, nggak berharap kalau dia balik ke aku atau apa, enggak. Aku cuman berharap kalau dia udah hidup baik-baik, semua terpenuhi, orang tua nih mereka udah sayang sama mereka, ya udah. Oh, toh di sini tuh yang salah papa mamaku yang salah. Ya aku nggak bisa menuntut banyak, cuman aku tuh kadang kayak kangen aja sama mereka, memori-memori yang masih kesimpan di aku. Terus kadang ngimpiin kalau punya adik cewek enak juga kali ya. Adik cewekku yang satu ini, yang Ana ini, aku masih ingat itu kulitnya putih banget, terus ada dekik kanan kiri. Aduh, pasti cantik sih. Memang mungkin agak tebel ya badannya ya, tapi aku yakin sih pasti cantik. Terus adikku yang Nia ini, aku nggak bisa inget wajahnya, cuman aku yakin cantik juga lah adikku gitu loh. Tapi enak aja kalau misalnya kumpul bareng adik-adik, apalagi papa mama sekarang udah nggak ada ya. Oh terus aku juga mau ngomong minta maaf sih ke mereka, karena pasti beban yang mereka tanggung ketika mereka ngerti bahwa mereka punya orang tua kandung itu mesti berat banget. Dan kenapa mereka dibuang, dijual dan lain sebagainya, mesti mereka akan marah. Nah aku sebagai mungkin wali papa mamaku, aku cuman mau ngucapin permintaan maaf yang sedalam-dalamnya. Papa sama mama menyesal, aku yakin. Sampai mama itu terakhir sebelum gak ada itu sempat berantem loh sama aku karena kasus ini. Tak tanyain terus kan, tak suruh nginget-inget, tapi dia tuh kayak marah, berantem. Emak ini tahu, emak sampai ditelepon, aku dimarahin sama Tian gini gitu, gara-gara nanyain masa lalu diungkit-ungkit terus gitu. Karena pada waktu itu aku ngerti mama umur itu udah nggak panjang, aku udah feeling ini udah stadium 4 kankernya, aku mesti nemuin dulu nih anak. Makanya aku kan nggak ngerti detailnya pada waktu itu, aku masih kecil, tak tanya-tanyai terus kan, marah dia. Ya maka dari itu aku cuma mau bilang maaf yang sebesar-besarnya. Tapi nek kamu udah fine, berkecukupan, hidupmu fine, sama sekali aku nggak berniat untuk kamu ke aku, ini loh aku kakakmu, terus kamu udah harus kembali ke aku, kamu udah kaya, bantulah aku. Enggak. Aku gini deh,
aku cuman pengen ngelihat kamu dari jauh aja. Kalau boleh nih ada orang yang tahu di mana adikku, ini loh adikmu. Aku lihat dari jauh, oh iya bener mereka udah baik, nggak apa-apa, nggak usah ketemu sama sekali, bahkan nggak apa-apa. Atau mungkin permintaan maafku aku cuma lewat video, tapi mereka nggak usah dikasih tahu di mana aku, atau aku tinggal di mana, nggak usah dikasih tahu, tapi mereka cuma perlu tahu permintaan maaf dari keluarga kandungnya ini. Udah, that's it. Aku no problem sama sekali. Aku benar-benar berharap mereka hidup bahagia, mereka punya anak, mereka berkeluarga, mereka berkecukupan, nggak cuma secara materi ya yang aku bilang, tapi secara keluarga, secara spiritual dengan Tuhan, mungkin ke gereja atau mungkin ganti agama, aku juga nggak ngerti. Tapi aku berharap mereka jadi manusia yang bahagia, hidupnya mereka jalani, nggak, aku yakin sih pasti ada problem, tapi mereka bisa atasi semua nih, bisa nikah, ketemu sama orang yang mereka benar-benar sayang, ketemu sama cowok-cowok idaman. Awas saya ya sampai aku lihat adikku ini ketemu sama cowok yang gak bertanggung jawab. Tapi aku yakin sih mereka pasti pintar lah, mereka punya anak. Gak tahu, aku cuma harapannya mereka baik-baik aja, dan bahkan mungkin gak usah perlu tahu kalau mereka dari keluarga mana ya, karena itu malah membuat beban bagi kehidupan mereka. Mereka benar-benar nggak tahu ya, tapi yang aku yakin mesti ada tetangga yang mesti cerita ke mereka, kamu tuh bukan anak kandung atau tetangga atau kenalan atau siapa, atau nanti waktu sakit golongan darah DNA-nya beda dan lain sebagainya. Nah di saat itu mereka mungkin nyari, mereka bingung, mereka down. Ya aku cuma mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi aku sebagai kakak mereka juga bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena kalau kamu ikut kita, wah kehidupan itu, waduh, kasihan. Aku bersyukur kalau mereka tuh diambil sama orang yang mampu, mereka hidup berkecukupan secara materi, dan pasti sayang dong sama mereka, karena mereka ini aku dengar nggak punya anak. Jadi dapat mereka pasti sayang banget gitu. Ya itu sih mau aku sampaikan kalau ini sampai ke adikku. Tapi kalau nggak pun buat teman-teman pembelajaran, kalau mau married, punya anak, ya harus ready. Jangan kayak gini, nggak bertanggung jawab, jual, terus hidup bingung, orang tua nggak jelas. Dan namanya anak ya harus dirawat lah sama orang tua. Mau tradisi apa, terus harus siap kalau mau jadi orang tua. Jangan mau enaknya doang. Dan akhirnya kayak gini, penyesalan demi penyesalan kayak gini, sampai ke liang kubur bahkan nggak pernah ketemu anaknya. Gimana coba? Maka dari itu ya mungkin dari video ini banyak teman-teman yang melihat, ya aku harapannya ya mesti jadi orang tua nantinya ya ready dulu, siap dulu secara emosional, secara ekonomi, baru punya anak. Terus komitmen sebagai seorang orang tua harus terus dijaga, mendidik anak,
ya ini anakku, sebagaimanapun buruknya anakku ya anakku. Karena aku percaya anak itu sebuah titipan dari yang di atas. Jadi kita harus protek, kita harus jaga dengan baik. Dan untuk kakak-kakak di sana yang adik ceweknya masih, ya kalian mesti protek, mesti jaga, mesti sayangi bener-bener. Karena itulah kesempatan yang menurut aku langka, karena aku berpisah. Nah, kalau kalian masih sama adik cewek kalian, ya sayangilah bener-bener. Karena mungkin mereka juga butuh kalian, dan tanpa mereka juga kehidupan tuh kayak sepi ya. Cielah. Oke, gitu dulu video yang bisa aku buat mengenai adikku. See you.